Baik, kita berpindah sekarang ke tadi kita tinggalkan obligasi dan kita masuk ke long term notes payable atau hutang wesel jangka panjang. Karena kenapa kok long term notes wesel? Karena kita tahu notes payable ada yang jangka pendek, short term. Akuntansi untuk notes payable ini, long term notes payable ini sama atau mirip dengan akuntansi untuk obligasi. Prinsip dasarnya adalah menggunakan present value atau nilai kini untuk menentukan berapa nilai long term notes payable-nya. Karena secara karakteristik antara long term notes payable dengan bonds payable tuh hampir serupa atau di sini sebutnya dengan mirip. Caranya ya Anda hitung saja present value atas seluruh arus kas masa depan yang berasal dari bunga dan nilai pokoknya. Kalau memang prinsipnya hampir sama, bunganya dibayarkan secara termin pada periode-periode tertentu, ya Anda akan gunakan anuitas, present value anuitas. Untuk nilai pokok tetap menggunakan present value yang biasa atau single sum atau basic. Ya. Perusahaan melakukan amortisasi atas diskon dan juga premium selama jangka waktu wesel. Jadi tidak berbeda lah, boleh bilang begitu. Mari kita lihat contohnya. Scandinavian Import mengeluarkan wesel 3 tahun, nilai nominal ya, maksudnya nilainya 10.000 pada nilai nominal. Pada nilai nominal maksudnya mengeluarkan wesel ya sesuai dengan nilai nominalnya, jadi tidak berbeda. Kepada Big Low, Beach Low, ASA, suku bunga tercatat atau stated rate dan suku bunga efektif keduanya sebesar 10%. Ya, di sini sama ya, 10% karena memang dijualnya pada nilai nominal atau at par. Scandinavian mencatat penerbitan wesel ini sebagai berikut ya, cash 100.000, nah kreditnya notes payable, bukan lagi bond ya, sudah kita tinggalkan bond, kita masuk ke notes payable. Jadi kalau lihat sama ya, tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda dengan bonds payable. Scandinavian Import mengakui bunga yang terjadi setiap tahun sebagai berikut ya, sama juga Anda interest expense dan kemudian kalau Anda bayar saat itu ya cash ya, kredit sebesar 1.000. Dari mana 1.000 ya 10% ya, 10% kalikan nilai nominalnya. Ya, jadi Anda lihat ya, tidak berbeda dengan obligasi. Kemudian ada istilah wesel tanpa bunga atau zero interest bearing notes ya. Ini adalah istilah saja yang digunakan untuk wesel seolah tanpa bunga atau zero interest bearing, meskipun bunganya sebenarnya sudah ada di dalam nilai nominal wesel tersebut. Perusahaan penerbit wesel mencatat perbedaan antara nilai nominal dengan nilai kini, ya, antara nilai nominal dengan nilai kini atau present value, yaitu kas yang diterima sebagai berikut. Mencatat ada diskon kalau memang selisih ya tadi diskon, dan melakukan amortisasi atas jumlah beban bunga selama masa atau jangka waktu wesel. Jadi kalau Anda perhatikan keterangan ini ya sama dengan yang dilakukan juga pada obligasi tadi. Contoh, Turtle Cove Company menerbitkan wesel tanpa bunga 3 tahun nilainya 10.000 kepada Jeremiah Company. Suku bunga implisit. Nah, kalau tidak ada bunga jadi zero coupon bond atau zero interest bearing notes ya, itu nama lainnya, maka Anda harus menggunakan bunga implisit ya, yang menyamakan total kas yang harus dibayar sebesar 10.000 pada saat jatuh tempo dengan nilai kini dari arus kas masa depan. Ternyata nilainya adalah 7.721. Penerimaan kas pada tanggal penerbitan adalah 9%. Jadi di sini begini, nilai nominalnya 10.000, tapi kalau Anda hitung present value atas arus kas masa depannya hasilnya 7.721,80. Nah, itu setara dengan 9%. Jadi tanda kutip ya, meskipun dinyatakan wesel tanpa bunga, Anda harus menghitung bunga itu sendiri yang disebut dengan bunga implisit. Jadi bunga yang ada di dalamnya gitu. Nah, caranya gimana? Ini Anda gunakan teori yang ada di time value of money, yaitu menentukan nilai I-nya ya, I-nya. Silakan Anda cek kembali time value of money. Di sinilah fungsinya Anda belajar time value of money di chapter-chapter awal, karena konsep time value of money itu kita pakai di dalam menentukan nilai aset maupun utang jangka panjang. Dan untuk akuntansi memang lebih banyak menggunakan present value ya. Kalau Anda belajar manajemen keuangan, di sana juga dibahas tentang future value.
Turtle Cove Company menerbitkan wesel tanpa bunga 3 tahun dengan nilai 10.000 kepada Jeremiah Company. Sama ya tadi ya, maaf ini sama, ini tinggal ditambahkan ya jurnalnya. Maka jurnalnya cashnya adalah 721, ini adalah jumlah uang tunai yang Anda terima, kreditnya adalah notes payable. Jadi Anda bisa perhatikan ya, sama ya. Jadi untuk bonds payable, kemudian notes payable, baik yang interest bearing maupun yang non interest bearing atau zero interest bearing, konsepnya sama ya. Kemudian Anda bisa lihat juga sama ya. Jadi ada selisih, ini kan selisih ya, ada selisih lebih rendah atau at discount disebutnya ya. Maka diskon tadi ya harus diamortisasi. Bagaimana mengamortisasinya? Sama, kurang lebih sama lah ya. Sama dengan yang ada di obligasi. Bedanya di mana? Anda perhatikan ini ya. Cash paid untuk bunganya 0. Kenapa? Karena zero interest bearing notes ya. Jadi karena zero, maka Anda bisa lihat di sini interest expense itu sama dengan diskon amortisasinya ya, selalu sama. Jadi tapi konsepnya, sekali lagi konsep dari penggunaan tabel ini tidak berbeda dengan di obligasi, hanya Anda cukup fokus pada angka cash paid yang 0 ini saja ya, selebihnya sama persis. Jurnalnya juga sama ya, dari hasil perhitungan tabel di atas yang warna merah itu interest expense-nya 694.96 dan kemudian notes payable juga 694.96 ya. Contoh lain, untuk mendapatkan uang tunai, ini yang interest bearing ya. Tadi kalau tadi zero interest, sekarang interest bearing. Untuk mendapatkan uang tunai, mari menerbitkan wesel berbunga 3 tahun sebesar 10.000 dengan suku bunga 10% kepada Morgan. Suku bunga pasar untuk wesel dengan resiko yang sama adalah 12%. Ini ada pembandingnya ya. Jadi ini pembandingan. Pada kasus ini karena suku bunga efektifnya 12%, jadi ini adalah pasar gitu ya. Jadi kita pakai sebagai efektifnya lebih besar daripada suku bunga tercatat. Apa kesimpulannya? Ya, kalau bunganya lebih besar maka hasilnya nanti akan lebih kecil atau premium. Ya, oke, kemudian kok premium, diskon ya. Kalau bunganya lebih besar, nilai nominalnya, nilai notes-nya itu akan lebih kecil atau diskon. Kalau bunga efektifnya lebih kecil, maka dia akan menghasilkan nilai notes yang akan lebih besar atau at premium. Pada kasus ini, karena suku bunga efektif 12% lebih besar daripada suku bunga tercatat, yaitu 10%, maka nilai kini wesel akan lebih kecil daripada nilai nominalnya. Dengan demikian wesel diterbitkan dengan diskon. Jadi sekali lagi ingin saya tegaskan, konsepnya sama seperti yang sudah dibahas di obligasi tadi ya, nggak jauh berbeda. Ya, ini adalah perhitungannya sama ya, sama, hanya di sini kebetulan adalah kasus untuk notes ya. Ini tadi sama ya keterangannya, dan jurnalnya mendebit kas, mengkredit notes payable. Anda perhatikan ya, silakan Anda cek, Anda komparasi dengan materi-materi sebelumnya, slide-slide sebelumnya maksud saya, sama persis dengan obligasi ya. Nah, Anda bisa lihat juga di sini cara menetapkan amortisasinya ya, ada baiknya Anda menggunakan tabel seperti ini ya. Bedanya di mana dengan yang zero interest ya, di sini ya. Maka kalau Anda perhatikan kasus ini sama persis dengan bonds payable ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau Anda menguasai tadi hitung-hitungan bonds payable, baik yang at par atau dijual pada nominal atau at discount, at premium ya, Anda mahir di sana, maka untuk notes payable tidak masalah ya. Baik, inilah situasi khusus untuk utang wesel, yaitu di mana wesel diterbitkan untuk mendapatkan ini ya, properti, barang atau jasa. Umumnya ya yang lazimnya kalau Anda menerbitkan notes, Anda dapat duit gitu ya. Nah, bagaimana kalau Anda menerbitkan notes tapi untuk memperoleh properti, memperoleh barang dagangan misalkan, atau mendapatkan jasa dari pihak lain. Nah, problem di sini muncul problem karena Anda tidak terima uang, karena uang itu kan ada nominalnya gitu ya, ada nilai
dari uang itu sendiri. Nah, sementara kalau properti dia punya harga tersendiri, barang punya harga tersendiri, jasa juga punya nilai tersendiri. Jadi vessel punya nilai, properti punya nilai, barang punya nilai, jasa punya nilai. Nah, pertanyaannya angka yang mana yang mau dipakai? Jadi kalau Anda lihat seperti ini tuh pertanyaannya adalah angka mana yang mau dipakai. Ini mirip seperti kayak trade off ya, pertukaran. Jadi ini seolah-olah Anda menukar vessel untuk mendapatkan properti. Anda menukarkan vessel untuk mendapatkan barang. Anda menukar vessel untuk mendapatkan jasa dari perusahaan. Kira-kira seperti itu. Nah, pada saat terjadi pertukaran ya, trade off instrumen utang dengan properti, barang atau jasa dalam suatu transaksi, maka suku bunga yang tercatat itu dianggap wajar. Kecuali ya, jadi bukan apa tadi saya menyebut apabila, karena ada buku lain yang menyebut apabila. Jadi suku bunga tercatat itu akan dianggap wajar kecuali kalau satu ya, tidak ada suku bunga yang dicatat atau dinyatakan yang lain. Jadi tidak ada seperti zero coupon bond, zero coupon atau non interest bearing notes dan sebagainya. Kemudian suku bunga tercatat tidak masuk akal atau tidak wajar lah bahasa sederhananya ya, terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian yang ketiga, nilai nominal tercatat berbeda secara material. Jadi perbedaannya signifikan. Dari harga tunai saat ini untuk item yang sama atau serupa, atau dari nilai wajar saat ini instrumen utang. Jadi tadi yang saya katakan, ketika ini ada trade off, maka memang kesulitan kita adalah mencari nilai mana yang mau kita pakai. Jawabannya sebenarnya sederhana dalam akuntansi. Untuk kasus-kasus yang serupa seperti ini ya dipakai adalah nilai wajar. Mana yang paling wajar itulah yang digunakan. Sebagai contoh, misalkan ya ternyata properti ini, jadi Anda menukar vessel dengan properti, dan properti ini dipandang nilainya paling wajar di antara vessel dengan properti ya, maka Anda gunakan properti sepanjang Anda bisa terpertanggungjawabkan. Nah, kemudian demikian pula dengan barang dan jasa. Kalau memang nilainya dipandang lebih wajar daripada utang vessel, ya maka Anda gunakan harga wajar barang dan harga jasa. Kenapa demikian? Ya karena vessel ini menghitungnya menggunakan present value. Ada nilai bunga di sana, kemudian Anda menarik beberapa angka ke hari ini gitu ya, nilai kini atau present value tadi. Namun demikian kalau properti, barang dan jasa yang dipandang memiliki harga yang meragukan, jadi Anda menganggapnya kurang wajar gitu ya, maka gunakanlah vessel sebagai patokannya untuk transaksi ini. Apabila perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar, nah ini persoalannya. Bagaimana kalau kita nggak bisa menentukan nilai wajar? Nah, problem ini ya, atas properti, barang, jasa, dan hak lain. Dan apabila vessel tidak memiliki pasar, jadi berarti kalau nggak memiliki pasar kan Anda nggak bisa menghitung present value-nya, karena untuk menghitung present value kan Anda menggunakan tingkat bunga pasar ya. Oh ya, kalau Anda bilang tingkat bunga berarti riba Pak gitu ya. Ya Anda gunakan nama lain, tingkat imbalan atau tingkat bagi hasil, sama saja itu ya. Maksud saya dalam penghitungan matematisnya sama, bahwa bunga tanda kutip ya dengan imbal hasil atau bagi hasil ya berbeda, karena bicara syariah dengan konvensional, tetapi dalam penghitungannya, teknik penghitungannya ya menggunakan seperti ini. Maka nilai kini dari vessel harus ditentukan oleh perusahaan dengan menggunakan perkiraan suku bunga yang berlaku. Nah ini yang rumit ya. Jadi properti, barang, jasanya tidak memiliki nilai wajar, dan kemudian vesselnya pun tidak memiliki pasar. Ini sama-sama susah kayak kira itu, makanya namanya special notes payable situations. Jadi ini situasi khusus nih ya. Nah, maka kalau seperti ini akuntansi menawarkan ya sudahlah ya, silakan Anda gunakan perkiraan ya, perkiraan suku bunga yang berlaku atau biasa disebut dengan imputasi. Ya, suku bunga berlaku berapa sudah pakai. Nah, pilihan suku bunga itu dipengaruhi oleh tarif yang berlaku untuk instrumen serupa yang mirip atau serupa ya. Kemudian berbagai faktor seperti perjanjian terbatas, kolateral, jadwal pembayaran, dan tingkat bunga utama yang saat ini ada. Ini adalah ya solusi lah yang bisa diberikan oleh akuntansi manakala dua-duanya dipandang tidak memiliki nilai yang wajar.
Mari kita lihat contohnya. Tanggal 31 Desember 2019, Wunderlich menerbitkan promise atau Wesel atau promissory notes lengkapnya kepada Brown Interiors Company untuk atau atas jasa arsitektural. Wesel memiliki nilai nominal 550.000, jatuh tempo 31 Desember 2024 atau 5 tahun. Dan memiliki suku bunga tercatat 2% ya. Terutang tiap akhir tahun, jadi per tahun pembayaran bunganya. Wunderlich belum dapat menentukan nilai wajar, ya, menentukan nilai wajar dari jasa arsitektural tersebut dan juga tidak memiliki harga pasar untuk Wesel tersebut. Atas dasar peringkat kredit, jadi menggunakan data ini, kredit rating, ya Wunderlich dan juga tidak memiliki kolateral, ya, karena ketiadaan kolateral, suku bunga utama pada tanggal tersebut juga, dan suku bunga yang berlaku atas utang Wunder lainnya, maka perusahaan menetapkan suku bunga sebesar 8% sebagai hal yang layak atau wajar atas situasi tersebut. Jadi situasi yang rumit akhirnya diambil keputusan, oke, gunakan suku bunga yang wajar yaitu 8%. Maka setelah menentukan angka 8% ya sudah, karena jasa arsitek itu tidak bisa ditentukan, ya satu-satunya angka atau data yang bisa Anda gunakan untuk menghitung adalah present value atas notes tadi ya. Ya sudah, Anda hitung saja present value-nya, present value of principal atau pokok utangnya, dan kemudian anuitas ya, present value anuitas atas bunga per tahun tadi. Dari perhitungan tadi kalau Anda perhatikan hasilnya adalah ini ya, 418 ya. Jadi face value-nya 550, kemudian present value of ini dia ya, present value untuk pokok utangnya, dan present value anuitas untuk bunganya adalah 4319 atau totalnya 418. Dan Anda bisa lihat di sini karena di sini lebih rendah ya daripada nilai nominal, maka selisihnya disebut dengan discount on notes payable ya. Dan jurnalnya ya pada tanggal 31 Desember 2019, Wunderlich mencatat pengeluaran Wesel sebagai pembayaran jasa arsitektural sebagai berikut. Ya, di sini contohnya adalah jasa arsitektural membangun gedung. Maka Anda bisa catat dengan mendebit building ya, atau kalau bangunannya belum selesai Anda bisa menggunakan akun construction in process, ada yang menggunakan construction in progress. Di buku kita disebut dengan construction in process, atau bahasa Indonesianya adalah konstruksi dalam pengerjaan ya, sebesar ini ya, sebesar nilai yang dihasilkan dari present value ya. Seperti itu penjelasannya, dan kemudian sama seperti sebelumnya kalau Anda ingin, karena di sini at discount ya, tentu saja setiap diskon yang terjadi atau premium yang terjadi harus diamortisasikan. Gunakan tabel ya. Jadi saya tidak jelaskan lagi nih tabel ini, silakan Anda pelajari lagi cara membuat tabelnya. Dari sana Anda bisa tentukan jurnal pada saat pencatatan atau pembayaran bunga. Baik bunga pertama, bunga kedua, bunga ketiga ya, silakan Anda latih ya. Interest expense-nya 33459 dari mana ini? Ya, Anda bisa lihat di tabel ini. Kemudian notes payable-nya hanya 22459. Maaf, saya gini ya. Jadi cash yang dibayarkan ini ya, cash yang dibayarkan adalah 11.000. Jadi saya menerangkan jurnal itu seperti itu ya. Jadi interest expense-nya Anda ambil dari sini, kemudian ini adalah cash. Nah, selisihnya inilah yang merupakan amortisasi diskon. Jadi amortisasi diskon on notes payable. Ya, jadi Anda mengkredit notes payable sebesar 22459 sejumlah diskon yang diamortisasi ya. Kita pindah ke mortgage notes payable. Apa itu mortgage atau hipotek? Ya, adalah suatu Wesel promise, ya, Wesel juga gitu, yang didukung dengan dokumen. Nah, dokumen ini biasanya berupa sertifikat aset tidak bergerak, ya, tanah, bangunan dan sebagainya. Disebut dengan hipotek atau mortgage. Ia memiliki hak melekat pada properti sebagai jaminan atas pinjaman. Bentuk umum dari untuk mortgage ini bentuk umumnya adalah long term notes payable, karena jarang mortgage itu jangka pendek ya. Terutang secara penuh pada saat jatuh tempo atau dicicil, suku bunganya biasanya fixed rate
ya, jadi suku bunga tetap. Bisa juga menggunakan suku bunga tidak tetap atau variable rate mortgage ya. Ada itu untuk mortgage ya, tidak dibahas detail karena prinsipnya sama ya. Jadi kalau Anda nanti cek kembali materi ini, konsepnya seperti konsep yang dilakukan pada bonds payable. Kita masuk ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu menjelaskan akuntansi penyelesaian liabilitas non lancar. Jadi bagaimana kalau liabilitasnya dibayarkan atau mungkin dihapuskan ya. Jadi penyelesaian di sini maksudnya adalah utangnya lunas atau utangnya dianggap lunas atau karena faktor lain. Makanya beda dengan penyelesaian. Ada 3 situasi umum selain pembayaran ya, selain pembayaran pada saat jatuh tempo, yaitu apa? Pelunasan dengan uang tunai sebelum jatuh tempo. Ya, jadi sebelum jatuh tempo sudah ditarik. Untuk obligasi, misalkan obligasinya adalah callable bonds. Jadi obligasi yang memang dapat ditarik sebelum tanggal jatuh tempo. Yang kedua, pelunasan dengan cara menyerahkan aset atau sekuritas. Jadi atau dengan bahasa sederhananya, hutang tadi ditarik, ya dilunasi, diganti dengan aset atau sekuritas. Ini ya mirip seperti pertukaran yang tadi kita bahas. Atau bisa juga berupa pelunasan dengan menggunakan perubahan syarat. Ya, biasanya utang diganti dengan utang. Termasuk kalau ada restrukturisasi utang, itu nomor 3. Ya. Pelunasan dengan uang tunai sebelum jatuh tempo. Ya, bagaimana kalau misalkan tadi ya pada kasus callable bond. Maka kita perlu hitung-hitungan. Ya, kita buat hitung-hitungan. Apabila net carrying amount itu nilai bersih tercatat ya, yang ada di utang tadi, apapun bentuknya, bonds, notes dan sebagainya, lebih besar ya dibandingkan dengan reacquisition price. Reacquisition itu harga untuk membayar kembali, kan ini kan Anda lunasinya sebelum jatuh tempo. Ya, kalau lebih besar net carrying amount-nya dibandingkan dengan harganya, kan berarti Anda untung gitu. Ya bayangkan misalkan gini, utang Anda itu gitu ya, nilai terbawanya misalkan atau nilai tercatatnya, saya nyebutnya dulu nilai terbawa soalnya, nilai tercatatnya 120. Kemudian Anda cukup membayar 118 gitu logikanya ya. Reacquisition price itu Anda cukup membayar 118. Ya berarti Anda untung dong gitu loh. Kalau untungnya utangnya 120, Anda bayar cuma 100. Nah, maka selisih tadi Anda catat sebagai gain. Apabila kita belajar pajak, maka gain ini subject to taxes ya, harus dikenakan pajak. Sebaliknya, kalau reacquisition price-nya lebih besar atau kita balik ya, net carrying amount-nya lebih kecil gitu dari reacquisition ya, berarti loss. Contohnya tadi di sini 120 ya, tapi Anda harus bayar 122. Tanda kutip Anda rugi dong. Utangnya 120, bayarnya 122. Nah, maka selisihnya dicatat sebagai loss. Pada saat dilakukan penarikan kembali, nilai premium atau diskon yang belum teramortisasi harus dilakukan penghitungan amortisasinya terlebih dahulu sampai dengan tanggal penarikan. Jadi maksudnya begini, misalkan ya misalkan harusnya bunga itu dibayarkan di sini ya tanggal 1 Juli misalkan. Kan baru Anda akan catat pembayaran bunga termasuk diskon, amortisasi diskon atau premium di situ. Tapi ternyata di tahun setelah misalkan kalau obligasi atau notes-nya berumur 5 tahun, di tahun keempat lah. Ya tiba-tiba sini Anda lunasi gitu. Ya maka kalau ini terjadi, ya Anda harus catat dulu amortisasi atas diskon dan premium selama periode ini gitu. Ya. Jadi meskipun harusnya dicatatnya di sini, tapi karena Anda mau lunasi di sini, ya Anda harus catat dulu. Atau sama dengan Anda membuat adjustment dulu, di-adjust berapa carrying value atau carrying amount dari utang tadi. Ya, dengan tentu mempertimbangkan amortisasi atas diskon maupun amortisasi atas premium yang ada di sana. Contohnya misalkan obligasi Evermaster diterbitkan dengan diskon pada tanggal 1 Januari 2019 ya, diskon ya lebih rendah nilai obligasinya. Obligasi ini jatuh tempo 5 tahun, obligasi memiliki nilai nominal 100.000, bunganya 8%, dibayarkan semesteran atau per 6 bulan, dijual dengan hasil yield 10% ya, karena hasilnya lebih besar ya berarti nilai obligasinya akan lebih rendah atau at discount. Dan di bagian bawah diberikan kolom atau tabel yang sudah dibahas berkali-kali tadi. Dan Anda melihat yang warna merah ya. Jadi transaksi ini terjadi atau kasus dari transaksi terjadi di
tahun keempat ya pada tanggal 1 Januari 2000 setelah tanggal 1 Januari 2021. 2 tahun setelah tanggal penerbitan, oh ini 2 tahun ya, 1920 ya maaf, 2 tahun. 2 tahun setelah tanggal penerbitan, yaitu 1 Januari 2001, Evermaster menarik seluruh obligasinya dengan kurs ya 101, itu artinya nilainya lebih tinggi 1% daripada nilai nominal, maksudnya begitu ya. Dan membatalkan semua instrumen tersebut. Artinya obligasi ditarik dan dibatalkan atau acquisition, ditarik kembali. Bahasa yang lazim biasanya namanya extinguishment ya, atau penyelesaian. Nah, maka Anda hitung berapa reacquisition price-nya. Oh, reacquisition price-nya nilai nominal dikalikan kurs gitu ya. Kursnya berapa? 101 ini per 100 ya. Jadi kalau Anda mendapatkan informasi tentang kurs 101 itu maksudnya 101 per 100 atau 1,01 ya. Berarti hasilnya adalah 101.000 dan kemudian carrying amount-nya ya itu Anda bisa hitung gitu. Carrying amount-nya kalau Anda dari tabel tadi nih. Nah, di sini ya, tabel ini nih ya. 94 itulah fungsinya kalau Anda bikin tabel, jadi Anda tinggal ambil angkanya 94925 itu carrying amount-nya dan Anda bisa bandingkan ya. Anda memiliki utang 94 tapi kemudian Anda harus bayar utang itu 101. Berarti apa tuh? Rugi ya, loss gitu. Jadi Anda untuk menentukan 6.000 ini rugi apa untung sih ya? Di sini slide-nya sudah muncul loss. Tapi kalau Anda pakai logika 6.000 ini untung apa enggak sih? Anda bayangkan aja gitu. Kalau Anda punya utang 94 tapi suruh bayar 105, ya rugi gitu ya. Maka Evermaster mencatat penarikan dan pembatalan obligasi tadi dengan cara mendebit bonds payable. Berarti Anda bisa lihat bondsnya hilang ya, karena bonds payable bersaldo normal kredit dan Anda debit berarti dia sudah hilang dari pembukuan perusahaan. Dan kemudian Anda catat cash ya sebesar 101 ini. Jadi biasanya saya bikinnya begini kalau bikin jurnal ya. Berapa bond payable-nya? Nilai carrying amount atau carrying value-nya. Berapa jumlah cash yang harus Anda bayarkan? Nah, maka selisihnya ini ya tinggal kita catat. Kalau dia selisihnya di debit ya berarti dia loss. Kalau selisihnya di sisi kredit berarti dia gain. Itu cara mudah untuk membuat jurnal ya. Jadi tidak dihafalkan begini sebenarnya, tapi ada filosofi debit dan kreditnya. Loss on extinguishment of debt, atau kalau Anda bingung ya sudah, rugi karena menarik utang, gitu juga boleh ya bahasa Indonesianya. Penarikan dengan cara menukar ya dengan aset atau sekuritas. Berarti ini kita bicara trade in ya. Atau ada yang nyebut dengan trade off, tapi di sini disebut dengan trade in. Kreditur harus memperhitungkan aset non tunai atau bunga ekuitas yang diterima sebesar nilai wajarnya. Jadi sama seperti yang tadi tuh kasus ketika obligasinya dilunasi menggunakan barang ya dan sebagainya. Kemudian debitur mengakui keuntungan yang sama dengan selisih lebih dari nilai tercatat utang terhadap nilai wajar aset atau ekuitas yang dialihkan. Atau dengan kata lain ya mungkin keuntungan. Kita contohnya Hamburg Bank meminjamkan uang sebesar 20 juta kepada Bond Mortgage Company. Bond menginvestasikan uangnya ke dalam bangunan apartemen hunian. Namun karena tingkat huniannya rendah, Bond tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut. Hamburg Bank setuju untuk menerima real estate dari Bond Mortgage dengan harga wajar 16 juta. Sebagai ganti penyelesaian pinjaman yang 20 juta tadi. Nah, real estate memiliki nilai tercatat atau carrying value-nya 21.000 pada buku atau pembukuan akuntansi atau pembukuan hipotek bond. Bond sebagai debitur mencatat transaksi ini sebagai berikut. Ya tinggal dicek aja berapa terimanya ini ya, ganti penyelesaian itu 20 juta ya. Pak itu ada carrying value ya, carrying value itu nilai dari utang tadi, Anda catat sini. Nah, ya gini. Ya, berapa nilai terutangnya? 21. Nah, selisihnya ada sisi debit, berarti dia loss ya. Disebut dengan loss on disposal of real estate. Disposal itu dihapuskan atau dihilangkan. Jadi, Anda kan kehilangan, Anda sebagai bond ya di sini sebagai bukan bond tapi bond mortgage company
Anda kan menyerahkan real estate itu kepada Hamburg Bank. Jadi Anda di sini mengalami kerugian ya. Oh, ini belum selesai nih. Maaf ya, tadi belum selesai jurnalnya ya. Kemudian, nah ini menarik ya. Jadi ada selisih on disposal 5 juta, tetapi sekaligus juga ada gain on extinguishment of debt ya. Maaf tadi belum selesai penjelasannya ya, yaitu sebesar 4.000. Nah, bagaimana cara menghitungnya ini memang agak rumit sedikit ya, karena tadi kan 20 dengan 1 selisihnya 1 ya, tapi 1 tadi ternyata loss-nya 5 juta dan kemudian gain on extinguishment of debt-nya 4 juta. Boleh nggak nih di net off kan ya? Sudah Pak, tulis saja berarti di sini loss 1. Ya bisa saja sebenarnya, tetapi karena akuntansi itu harus mengungkapkan kondisi apa adanya gitu ya. Maka di sini membedakan antara loss on disposal dengan gain on extinguishment of debt ya. Dari mana yang 5.000 ini? 5.000 ini adalah 21 dengan 16 ya, ini dia agak wajarnya. Karena Anda punya carrying value-nya 21, tetapi nilai wajar dari bond itu, ya, makanya disebut dengan disposal of real estate-nya 16 atau selisihnya 5 juta. Jadi Anda rugi tuh, karena Anda melepas real estate. Nah, maka di sisi lain, tanda kutip ya, kalau Anda bicara utang, ya Anda untung. Gain on extinguishment-nya sebesar 4 juta. Kenapa 4 juta? Ya karena Anda minjamnya kan 20.000 ya, 20 di sini ya, notes ini 20.000 ya. Dan Anda nggak sanggup bayar gitu ya, dan seterusnya. Itu untuk kondisi yang sangat-sangat khusus ya. Kemudian bagaimana kalau ada granting of equity interest? Jadi ada memberikan bunga atas ekuitas. Asumsikan sekarang bahwa Hamburg Bank setuju untuk menerima penggantian dari bond dalam bentuk 320.000 saham biasa. Jadi tadi ganti ya, bagaimana kalau utangnya diganti dengan saham? Nilai nominalnya 10 per lembar ya, dan memiliki nilai wajar totalnya 16 juta sebagai penyelesaian penuh. Jadi full full extinguishment atas pinjaman yang di awal tadi 20 juta. Maka bond selaku debitur akan mencatat transaksi ini. Jadi sini sebenarnya menukar saham dengan menukar obligasi dengan saham ya. Maka patokannya adalah di notes ya, di notes sebesar 20 juta dan kemudian saham mengikutinya ya. Ingat, saham selalu dicatat sebesar nilai nominal ya. Di sini nilai nominalnya adalah 10 kali berapa lembar sahamnya, yaitu 10 kali 320.000 lembar saham ya, berarti modal sahamnya di sini disebut dengan share capital strip ordinary atau share ordinary capital, ada yang nyebutnya seperti itu, ada yang nyebutnya dengan ordinary share capital ya, macam-macam ya, sebesar 3,2 atau 3.200.000. Nah, kemudian selisihnya ada catat sebagai agio saham atau share premium ordinary ya. Jadi kalau seperti ini memang tanda kutip ya, saham biasanya mengalah ya. Jadi patokan dari transaksi ini adalah patokan dari nilai notes payable-nya. Nah, maka Anda lihat ya, masih ada selisih tadi ya, 12.800 ditambah 3 dengan 200, ada selisih 4. 4-nya di sisi kanan, maka di sisi kredit maksud saya, maka si selisihnya adalah Anda catat sebagai gain on extinguishment of debt. Kemudian bagaimana kalau ada penyelesaian dengan modifikasi persyaratan? Jadi syaratnya yang direvisi. Kreditur dapat menawarkan satu atau lebih kombinasi dari modifikasi berikut ini. Yang pertama, mengurangi suku bunga tercatat. Ya sudah, bunganya diturunin dong gitu ya. Kemudian memperpanjang tanggal jatuh tempo, jadi diperpanjang. Biasanya ini negosiasi ya. Jadi dari misalkan mau jatuh tempo, kemudian dari hasil negosiasi oke, diperpanjang 2, 3, 4 tahun berikutnya. Dan ini biasa terjadi dalam bisnis maupun di utang pemerintahan. Kemudian bisa juga dengan cara mengurangi nilai nominal utang. Ya, ini kalau dimungkinkan oleh si kreditor, karena semuanya tergantung dari pihak kreditor atau pihak yang memberikan kredit ya. Bisa juga mengurangi bunga yang tertangguhkan atau yang telah accrual. Jadi banyak ya modifikasi yang dapat dilakukan oleh kreditor dengan debitor sesuai dengan kesepakatan mereka.
Pada tanggal 31 Desember 2019, Morgan National Bank melakukan modifikasi atau revisi perjanjian utang dengan Resort Development Group. Bank merestrukturisasi. Nah, istilah yang tadi sebutnya restrukturisasi. Jadi kalau Anda belajar advanced accounting, di sana ada chapter tentang debt restructuring. Ya, jadi silakan dicari materi tentang itu. Bank merestrukturisasi pinjaman ya 10.500 ini, 10.500.000 ini yang diterbitkan pada nilai nominal, di mana bunga dibayarkan hingga saat ini dengan mengurangi kewajiban pokok dari 10.500 menjadi hanya 9 juta. Jadi nilai pokoknya diturunkan. Memperpanjang jatuh temponya dari 31 Desember 2019 menjadi 31 Desember 2003 atau 4 tahun berikutnya, dan mengurangi suku bunga ya dari tingkat bunga efektif 12% menjadi 8%. Ini gila-gilaan restrukturisasinya nih ya. Kebijakan pokok utangnya diturunkan, kemudian pembayaran atau jatuh temponya diperpanjang, suku bunganya pun juga diturunkan. Ya, ini memang total restructuring. Mengingat kesulitan keuangan Resort Development, maka tingkat pinjaman berbasis pasarnya adalah 15%. IFRS memandang bahwa modifikasi dianggap sebagai penghilangan catatan lama dan penerbitan catatan baru yang diukur dengan nilai yang wajar. Artinya ya silakan saja Anda melakukan debt restructuring atau restrukturisasi utang. Ya, jadi seolah-olah ya sudah yang lama hilang, muncullah catatan yang baru, tapi catatannya harus diukur dengan nilai yang wajar ya. Present, kalau lihat tabelnya di sini ada present value of restructured cash flow-nya, Anda hitung gitu ya. Berapa? Ini sama ya dengan time value of money yang sebelumnya. Present value-nya tadi kan Anda lihat pokok utangnya 9.000. Due-nya jatuh temponya berapa? Tadi 4 tahun lagi kan, diperpanjang 4 tahun. Kemudian bunganya berapa? 15%. Kemudian bunga dibayarkan kapan? Annually, per tahun. Maka Anda gunakan yang single sum ya, tabel 42. Hasilnya adalah 5145.750. Kemudian bunganya berapa? Bunganya 720.000, terhutang tiap tahun selama 4 tahun dengan suku bunga 15%. Anda gunakan anuitas ya. Present value anuitas maksud saya hasilnya 2055.586. Atau dengan kata lain fair value of note-nya adalah 7.201.339 dari nilai nominalnya berapa tadi? 9.000 ya, 9.000. Jadi seperti itu ya. Jadi seolah-olah menjadi baru ya, baru lagi. Nah, keuntungan modifikasi sebesar 3298664 yaitu perbedaan antara nilai carrying value ya, nilai tercatat ini ya, nilai tercatat sebelumnya yaitu 10.500, 10.500.000 dan nilai wajar restrukturisasi vessel sebagaimana yang dihitung tadi 7.201.339. Maka berdasarkan informasi ini Resort Development membuat jurnal untuk mencatat modifikasi tersebut new payable old ya, karena tadi IFRS mengatakan ya hilang catatan lama kita hilangkan, muncul catatan baru kira-kira begitu ya. Notes payable old, kemudian kreditnya notes payable new, jadi saya pakai ini ya, notes payable old, notes payable new. Nah, selisihnya ada di sisi kredit, maka selisihnya ada catat sebagai gain on extinguishment of debt ya. Seperti itu cara menghitung kalau ada modifikasi. Nah, kemudian Resort Development mengakui beban bunga vessel ini dengan menggunakan suku bunga efektifnya 15%. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 2020, jadi tahun berikutnya, tanggal pembayaran bunga pertama setelah restrukturisasi, dia membuat jurnal. Jurnal sebenarnya sama ya dengan jurnal-jurnal sebelumnya, ini sama nih. Jadi seolah Anda sudah memfokuskan hutang yang lama hilang dan memfokuskan pada hutang yang baru ya. Oh, gimana untuk bikinnya? Ya, ada pakai tabel ya. Ini berulang-ulang tabel dan nggak mungkin saya bahas satu-satu lagi. Anda cek lagi tabel, cara menggunakan tabel tadi ya. Jadi apa yang dibahas di awal-awal slide penghitungan obligasi itu dipakai untuk kasus-kasus berikutnya. Kemudian pada tanggal jatuh tempo ya tinggal catat saja ya, berapa jumlah nilai nominal dari utang tersebut ya. Debitnya notes payable 9 juta, cashnya 9 juta.
Dan terakhir, materi terakhir, analisis dan penyajian, ada istilah opsi nilai wajar atau fair value options. Perusahaan memiliki opsi, memiliki pilihan untuk mencatat nilai wajar dalam akun mereka atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangannya, ya liabilitas keuangannya termasuk obligasi dan utang wesel jangka panjang. Artinya mereka punya opsi menghitungnya menggunakan fair value atau nilai pasar wajar. IASB, International Accounting Standard Board, meyakini bahwa pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan termasuk liabilitas keuangan menyediakan informasi yang lebih banyak atau bahkan lebih banyak informasi yang relevan, begitu ya, dan mudah dipahami daripada nilai perolehan yang diamortisasi. Nah, yang tadi kita bahas sebelumnya itu adalah nilai perolehan yang diamortisasikan, karena Anda menggunakan present value dan seterusnya. Nah, sebenarnya ada opsi lain. Anda bisa nggak hitung-hitungan seperti yang tadi gitu ya, hitung present value dari single sum untuk pokok utang, kemudian bikin present value anuitas dari bunganya dan seterusnya. Tadi kan seperti itu. Nah, sebenarnya ada opsi lain yaitu namanya opsi nilai wajar atau fair value option. Hanya kendalanya di sini ya Anda harus bisa menentukan harga pasar wajarnya. Problemnya adalah di sana ya. Manakala memang ada harga pasar wajar atas setiap utang yang Anda terbitkan dengan asumsi ada pasarnya, tanda kutip ya, maka Anda punya opsi untuk menggunakan nilai wajar ini. Liabilitas non-lancar dicatat pada nilai wajar dengan unrealized holding gains or losses dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Jadi kalau ada unrealized holding gains atau unrealized holding loss, maka unrealized ini harus dicatat sebagai bagian dari laba bersih. Contoh, Edmonds telah menerbitkan obligasi 500.000, 6% bunganya, nilai nominalnya 500.000 tadi ya, pada tanggal 1 Mei 2019. Edmond memilih opsi nilai wajar aja lah untuk obligasi ini. Maka pada tanggal 31 Desember 2019, nilai obligasi saat itu adalah 480.000 karena suku bunga pasar telah meningkat dan suku bunga pasar telah meningkat menjadi 8% ya. Jadi ada data gitu ya bahwa nilainya sekarang 48. Ya sudah, karena Anda menggunakan opsi ya fair value option atau opsi nilai wajar ya Anda catat obligasinya menjadi turun di sini ya. Dari 500 turun menjadi 480 sehingga Anda mendebit bonds payable 20.000 dan Anda catat unrealized holding gain or loss. Ya, ini akun tanda kutip ya, akun untuk mengakumulasikan kalau ada keuntungan kerugian. Dan unrealized holding gain or loss ini nanti masuk ke dalam income statement ya. Karena ada unrealized holding gain or loss yang masuk ke OCI. OCI itu Other Comprehensive Income. Apa itu OCI? Silakan Anda cek materi tentang income statement ya di chapter awal dari akuntansi keuangan menengah ini. Ada yang berikutnya ada istilah pembiayaan off balance sheet. Ya, off balance sheet itu artinya di luar neraca atau di luar laporan posisi keuangan. Adalah suatu upaya untuk meminjam uang sedemikian rupa, namun untuk menghindari mencatat kewajiban tersebut di dalam laporan keuangan. Boleh nggak sih off balance sheet? Ya jawabannya sih tidak boleh gitu ya. Kenapa? Karena pada prinsipnya semua transaksi harus tercatat di dalam akuntansi perusahaan. Bentuk-bentuk yang berbeda dari pembiayaan off balance sheet ini adalah ada non-consolidated subsidiary. Apa itu non-consolidated subsidiary? Subsidiary adalah anak perusahaan, non-consolidated artinya tidak dikonsolidasikan. Kapan perlu mengkonsolidasikan dan kapan tidak mengkonsolidasikan? Ya nanti Anda bisa cek materi akuntansi keuangan lanjutan karena dibahas di sana. Ya di sini kalau dibahas di sini panjang lebar nanti ya. Kemudian ada special purpose entity, ada entitas yang dibuat untuk tujuan khusus ya. Ini adalah bentuk strategi pemasaran biasanya dilakukan oleh perusahaan yang mana strategi ini kadang-kadang itu bisa digunakan oleh perusahaan untuk melakukan off balance sheet ya. Jadi perusahaan meminjam uang kemudian digunakan untuk mendirikan special, jadi uang yang dia peroleh tadi dari pinjaman tadi digunakan untuk special purpose. Jadi di mana special purpose unit
purpose entity ini biasanya terpisah dari perusahaannya. Jadi seolah dia tidak menyatu. Itulah mengapa kemudian beberapa perusahaan melakukan off balance sheet. Namun demikian di standar akuntansi kita special purpose entity ini harus dicatat ya. Karena Anda bisa cek kasus Enron ya, silakan Anda cek klik di Google ya, Enron itu kasus itu ya terkait dengan special purpose entity yang tidak dicatat di dalam neraca mereka. Ya banyak kasus tentang Enron, penyebabnya. Nah salah satunya terkait dengan penggunaan special purpose entity ini. Kemudian ini rasionalitasnya mengapa off balance itu tidak diperkenankan gitu ya. Memindahkan utang akan mempertajam kualitas neraca. Jadi kita tahu di sisi kanan dari neraca itu kan ada utang dan ekuitas. Nah, kalau utangnya tidak dicatat, berarti kan utangnya rendah. Nah, kalau utang rendah dan kemudian dibandingkan dengan equity, maka perbandingan antara equity dengan debt dengan equity menjadi lebih rendah. Debt equity rendah, tanda kutip ya, dianggap lebih bagus, itu maksudnya. Dan memungkinkan mendapatkan kredit lebih mudah. Jadi karena equity-nya rendah atau karena persentase debt to equity-nya rendah, ya maka kalau dia mengajukan kredit ke bank, ke lembaga keuangan akan lebih mudah gitu. Kemudian biayanya juga akan lebih murah. Perjanjian pinjaman seringkali membatasi jumlah utang yang dapat dimiliki perusahaan. Nah, kadang-kadang ada satu kondisi di mana setiap perusahaan itu memiliki batas maksimum jumlah utang. Kalau mereka sudah sampai pada titik itu dan mereka ingin mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan, ya tentu saja akan ditolak. Karena kalau mereka masih diterima, maka potensi untuk dari perusahaan tadi untuk membayarkan bunga maupun pokok utangnya menjadi kecil dan itu memiliki resiko yang tinggi bagi kreditor. Nah, ini teori dalam manajemen ya. Jadi komitmen seperti ini mungkin tidak dipertimbangkan dalam menghitung pembatasan utang. Kemudian yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa sisi aset dalam neraca sangat bernilai lebih rendah atau lebih rendah. Ya sebenarnya dalam analisis laporan keuangan semua sisi yang ada di neraca, sisi kiri maupun sisi kanan atau atas dan bawah itu sama pentingnya gitu, karena masing-masing memberikan informasi untuk secara spesifik untuk dihasilkan ya. Jadi kalau kita ngomongin aset ya aset, kita ngomongin utang ya utang, kita ngomongin ekuitas ya ekuitas. Demikian pula untuk laporan laba rugi. Jadi kita ngomongin pendapatan, kita ngomongin HPP atau harga pokok penjualan gitu ya. Dan seterusnya termasuk membicarakan tentang biaya atau beban operasional perusahaan. Jadi masing-masing punya informasi yang berbeda. Catatan pengungkapan secara umum menunjukkan hakikatnya. Jadi kalau Anda mengungkapkan utang ini dalam CALK, di dalam catatan atas laporan keuangan, maka perlu diungkapkan secara umum mengenai hakikat kewajiban, kapan tanggal jatuh temponya. Ya kalau ada banyak kewajiban, bikin daftar gitu, daftar utang kepada siapa, jatuh temponya kapan, suku bunganya berapa. Kalau ada provisinya berapa. Kemudian kalau ada hak istimewa karena misalkan bentuknya convertible ya, jadi bisa dikonversi ya, dituliskan di sana. Kemudian apabila ada pembatasan ditetapkan oleh kreditor juga silakan cantumkan di dalam CALK. Demikian pula apabila ada aset yang ditetapkan atau dilekatkan sebagai jaminan, sebagai kolateral pun juga harus dicantumkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Demikian pula tentang nilai wajar dari utang yang harus diungkapkan ya, itu pun juga perlu disampaikan di dalam CALK. Dan harus mengungkapkan pembayaran di masa depan untuk persyaratan sinking fund, dana yang tenggelam gitu ya, dan jumlah jatuh tempo utang jangka panjang tiap tahun selama 5 tahun ke depan. Ini pun juga perlu diungkapkan oleh perusahaan di dalam catatan laporan keuangan. Dan bagaimanakah data yang ada di utang ini dianalisis ya. Jadi nanti ada materi khusus ya sebenarnya tentang analisis laporan keuangan, dan Anda juga bisa belajar di manajemen keuangan. Ada chapter yang membahas tentang analisis keuangan atau analisis laporan keuangan. Suatu rasio yang menyajikan informasi mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar utang
dan solvabilitas. Jadi solvabilitas ini adalah kemampuan membayar utang jangka panjang gitu kalau bahasa manajemen keuangannya. Itu adalah ini ya, yang paling banyak dipakai, debt to assets ya. Debt to asset artinya hubungan antara debt utang dengan aset, berapa persen. Semakin tinggi semakin buruk biasanya begitu ya. Kenapa semakin buruk? Ya berarti utangnya banyak, melebihi asetnya. Ingat, utang-utang itu kalau tidak bisa dibayar, maka ketika perusahaan dilikuidasi, ya maka aset itulah yang akan dipandang sebagai instrumen yang bisa mengembalikan utang. Itulah mengapa kemudian muncul rasio debt to analysis, debt to asset ini ya. Jadi berapa total liabilitasnya dibagi dengan total asetnya. Ya berapa wajarnya, masing-masing perusahaan berbeda ya. Ada yang wajar di angka 60%, ada yang wajar di angka 80%. Tapi kebanyakan kalau sudah mendekati 90% itu udah warning ya, ada lampu kuning, bahkan mungkin udah mendekati lampu merah tuh kalau sudah 90%. Semakin tinggi persentase total liabilitas terhadap total aset, maka semakin besar resiko gitu yang dapat menjadikan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya pada saat nanti jatuh tempo. Dan ada juga rasio yang kedua namanya time interest earn atau biasa dengan TIE, ya, TIE ya, TIE. Yaitu rumusnya adalah income before income taxes and interest expense ya, dibagi dengan interest expense. Jadi di sini ada nyebutnya dengan apa namanya, ada nama lain ya untuk income before income taxes ini gitu. Ada yang nyebutnya dengan earning before income before taxes ya, EBIT ya, EBIT, earning before interest and taxes gitu ya. Itu nama lain ya, nama lain yang dipakai di manajemen keuangan. Di sini nyebutnya income before income taxes and interest expense ya, dibagi dengan interest expense, menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga yang jatuh tempo ya. Ini bisa dicoba-coba ya rumus ini, dan Anda bisa cari referensi khususnya di mata kuliah manajemen keuangan ya, sana dibahas tentang rasio-rasio seperti ini ya. Nah, ini diberikan contohnya, Novartis memiliki total liabilitas sebesar 54434. Total asetnya 131.556 juta, beban bunganya 655 juta, pajak penghasilannya 1.106 juta, laba bersihnya 17.794 juta. Maka kita dapat menghitung debt to asset dan time interest earn dari Novartis ini sebagai berikut ya. Jadi tinggal Anda ambil saja datanya, berapa total liabilitas dibagi dengan total aset, hasilnya 41%. Ya di bawah 5% saya kira oke lah ya, aman bagi perusahaan. Jadi tingkat solvabilitasnya masih tinggi, jadi kemampuan perusahaan membayar utang masih cukup tinggi. Kemudian in time interest earn tadi ya, jadi Anda bisa apa namanya, karena di sana bicara EBIT, earning before interest and taxes ya. Jadi berapa apa namanya, net income-nya biasanya ditambahkan dengan interest, ditambahkan dengan taxes. Ya, kemudian dibagi dengan interest expense-nya, hasilnya adalah 29,9 kali. Artinya earning before taxes perusahaan itu apabila digunakan untuk membayar bunga gitu ya, itu bisa sebanyak 29,9 kali. Apa maknanya? Ya silakan Anda pelajari dari referensi-referensi mengenai analisis laporan keuangan ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini ya, cukup panjang karena memang materinya cukup banyak. Ya silakan Anda pelajari kembali. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.